Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada motor Mio J double starternya tidak connect sama sekali kawan. Ya, kira-kira apanya? Kita cek. Nah, ini tidak connect sama sekali, tidak cedik-cedik. Switch rem sudah saya tekan ya. Klakson masih kenceng bunyinya. Lampu sen juga menyala. Kayaknya ini akinya masih bagus kan, tapi double starter tidak connect sama sekali. Nah, sekarang kita coba cek lampu belakang ini kawan. Ini harus menyala saat switch rem ditekan. Nah, ini menyala ya. Untuk switch rem yang depan juga menyala. Nah, berarti ini tandanya switch rem tidak bermasalah ya. Oke, berarti switch remnya bagus. Kemudian kita periksa bending starternya. Kita cari. Untuk Mio J bending starternya di samping sini kan. Nah, jadi kita harus lepas cover sampingnya ya. Nah, di sini ini bending starter kita lepas ya. Oke, seperti ini. Lalu kita congkel kawan ya. Di sini pengaitnya ini kita congkel menggunakan obeng min atau apapun ya. Lalu kita tarik, kita lepas bendingnya ini. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah terlepas ya, di sini kan di soket yang gede-gede ini ya, yang dua yang gede ini, kabel gede ya. Ini kita jumper menggunakan tang lancip atau gunting atau apapun ya. Nah, kelihatan pakai ya. Nah, seperti ini kan. Nah, itu ya. Kalau ini kita jumper kok dinamo starternya muter berbunyi, berarti tidak ada masalah pada dinamo starternya ya. Jadi kita tidak perlu periksa-periksa dinamo starternya. Oke. Sekarang ini bending starter kita pasang kembali kan ya. Tapi kalau itu tadi kita jumper kok dinamo starter gak muter, berarti dinamo starter yang bermasalah ya. Sekarang kita cek di bagian sini kawan. Di soket bending starternya ini tadi ya. Di bawahnya ini kan ada kabel kecil. Ini yang kabel kecil dua ya. Nah, ini soketnya. Nah, yang kabel kecil-kecil ini kawan, ini warna coklat dan biru leres putih ya. Nah, untuk yang warna coklat ini adalah arus saat switch rem ditekan kawan ya. Ini kita periksa menggunakan test pen ya, seperti ini, test pen lampu sen bisa. Oke, capitan test pen ini kita taruh di masa kawan atau bodi ya. Nah, cari masa yang bagus, ini bagus. Dimanapun bisa ya, asal yang bagus. Nah, kemudian test pennya ini kita pasang ke kabel coklat tadi kawan ya. Ini harus test pennya harus menyala saat switch rem ditekan kawan ya. Tapi kunci kontak on. Oke, kunci kontak on, lalu kita tekan switch rem. Nah, ini test pen menyala. Oke, test pen menyala berarti arus dari switch rem itu nyampe ke sini ya. Nah, jika ini tidak menyala berarti kabelnya ada yang putus kawan ya, atau switch rem itu sendiri yang rusak ya. Nah, ini berarti bagus ya, dari switch rem nyampe ke sini berarti bagus ya. Ditandai juga lampu rem tadi yang menyala ya. Berarti switch rem bagus dan kabelnya juga bagus ya. Berarti kabel dari switch rem menuju ke belakang ke sini bending starter sini aman ya, tidak ada yang bermasalah, kabelnya juga baik berarti ya. Itu adalah arus positif. Sekarang kita cek yang kabel biru leres putih, ini adalah negatif kawan ya. Jadi ini juga kita cek, caranya menggunakan test pen ini tadi bisa kawan ya. Tapi capitan test pen ini kita pindah ke positif aki kawan ya. Nah, di sini ini capitannya kita pindah ke positif aki seperti ini ya. Nah, oke, kita pindah ke positif aki. Kemudian ini soketnya kita lepas dulu kan ya. Nah, kita lepas seperti ini.
Lalu kita cek yang di sini, yang di soket cewek ini ya, kabel biru laras putih tadi. Nah, ini kita tancepin ke situ. Nah, ini harus menyala saat tombol starter ditekan kawan ya. Kontak on maupun kontak mati ini harus bisa menyalakan. Nah, di sini tombol starter sudah saya pencet, tapi touchpen ini tidak menyala sama sekali. Nah, ini tombol starter sudah saya pencet, lampunya tidak menyala sama sekali ya. Nah, itu oke, berarti ini ada masalah ya, entah kabelnya atau soketnya ya, atau bisa juga tombolnya ini kawan ya. Nah, sebelum kita bongkar-bongkar ya, kita cek dulu bagian tombolnya sini kawan. Nah, di sini di dalam situ ada baut satu kawan ya, itu kita lepas ya di dalam situ. Lalu nanti kita congkel holder ini kawan ya, menggunakan obeng min, nanti kelepas. Nah, seperti ini kawan, ini kelepas. Nah, di sini ini tadi ada baut satu ya, kita lepas dari depan kawan. Nah, dan kita congkel seperti ini ya. Nah, jika sudah kelepas seperti ini, di sini pada tombolnya kita cek. Ini tadi menggunakan touchpen, acuan masih di positif aki ya. Kemudian kita cek kabel biru laras putih tadi kan. Di sini kita cek, di sini, di solderannya sini. Sambil kita tekan tombolnya, ternyata di sini touchpen masih tidak menyalakan. Nah, ini untuk yang kabel hitam ya, sebelahnya. Nah, kabel hitam ini menuju ke bodi, langsung di sini menyalakan ya. Di sini langsung menyala meskipun tombol tidak saya pencet. Sedangkan untuk kabel biru laras putih tidak menyala saat tombol dipencet. Nah, berarti ini ya tombolnya yang bermasalah kawan ya. Nah, ini kita lepas baut 2 di sini kawan, ini kita lepas. Oke, seperti ini kawan ya, kita lepas. Nah, di sini ada per. Ini kita ambil pernya. Nah, ini kita amplas. Nah, ini biasanya kotor. Kemudian di sini juga ada semacam apa ini? Nah, di sini kan ada kuningan-kuningannya ya. Ini kotor, jadi konektivitasnya kurang baik. Nah, ini kita amplas, kita bersihkan semua kawan. Oke, seperti ini. Nah, ini pirnya kita amplas ya. Nah, untuk ini juga kita bersihkan, kita amplas. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang ya. Nah, ini kita pasang ke sini kawan. Jangan kebalik pemasangannya, seperti ini ya. Kemudian per, nah ini pernya kita pasang, lalu kita, nah tinggal seperti ini. Nah, tinggal kita coba nih kawan. Kita tes dulu ya, acuan masih di positif aki, tapi tandas pennya. Kita tes kabel biru laras putih tadi kawan, sambil kita tekan tombolnya ya, harus menyala ya touchpen ini. Nah, oke, ternyata sudah menyala kawan. Nah, ini touchpen sudah menyala, berarti hanya tombol yang bermasalah ya. Sekarang ini kita pasang kembali soketnya ini tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita coba nyalakan motor. Oke, motor sudah berbunyi. Switch rem yang depan ini rada error ya, mungkin sudah connect. Jadi nah, tidak saya tekan switch rem, tombol sudah berfungsi. Oke, jadi seperti itu kan ya. Ini kabel biru laras putih ini harus ada konektivitas saat tombol kita pencet ya. Jika tidak ada konektivitas seperti itu, berarti kemudian kabelnya putus di tengah jalan ya. Tetapi untuk kabel hitam ini langsung menuju ke bodi kawan ya, langsung menuju nempel ke rangka atau bodi. Jadi touchpennya langsung menyala meskipun tombol tidak kita pencet ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di bagian sini tadi kabel coklat ini harus ada arus saat switch rem kita tekan kawan ya. Jadi switch rem ini saat kita tekan kabel coklat harus ada arus ya. Jika tidak, berarti ya kemungkinan putus di jalan, atau bisa juga switch rem yang bermasalah. Oke, seperti itu kan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.